Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Ulil Absar Abdallah, lebih populernya Gus Ulil Absar. Ada yang menyapa Kang Ulil Absar. Sama-sama keakraban penghormatan. Beserta Nyai yang saya muliakan. Dari Rembang ini jauh-jauh datang ke sini, kepengen ketemu sama kita. Pada para pembantu rektor, para wakil rektor yang saya hormati, para dekan yang saya hormati, para kepala program studi, kepala lembaga, semuanya yang hadir yang saya hormati. Kesempatan kali ini langka karena waktu untuk bertemu dan membicarakan sesuatu yang sangat penting seperti pada sore hari ini. Mana ini? Oh, orang ono ngene. Bicara masalah keghazalian. Ini sudah dibicarakan sejak berdirinya Al-Ghazali. Mulai berdiri IAIIG, Institut Agama Islam Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali disematkan pada lembaga ini. Sehingga perlu dicarikan apa sih Al-Ghazali itu, pada titik apanya, nilai apanya, filosofinya, fikihnya, atau apanya. Kemudian senantiasa kita menggali pemikiran Ghazali dari berbagai sumber, maksudnya agar kita bisa memformulasikan keghazalian dalam ranah yang lebih praksis, yaitu program studi. Intinya ben program studi ini loh, berwatak Ghazali iki piye? Kira-kira begitu. Agar setiap program studi meskipun dalam tanda kutip yang dikatakan ilmu umum, aku jadi ngomong ilmu umum, ilmu khusus ya angel. Ilmu Islam ya angel. Karena dalam mindset Imam Ghazali tidak dibedakan. Jadi itu mau program studi manajemen, program studi ekonomi, pembangunan, program studi ilmu matematika segala macam lah. Itu masuk di dalam pembahasan Al-Ghazali. Maka karakter pemikiran Imam Ghazali itu ketika dimasukkan ke dalam prodi seperti apa, ini sudah 10 tahun lebih diformulasikan, gak ketemu-temu. Itu luar biasa. Artinya satu saat akan ketemu, tapi butuh ketelatenan. Ada kesempatan kita ini pernah ngundang murid beliau, Dr. Muksid Al-Ghazali. Itu murid beliau. Nama Ghazali kebetulan. Jadi barangkali itu baru muridnya, sekarang gurunya. Biar lebih jelas lagi. Apa mana sih udah murid iki ora kira kabeh. Itu sama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot juga supaya menyinggung. Ya iya begitu. Bahkan besok kepengin ada ngundang lah, ngaturi Rois Amnya kalau bisa, biar apa ya, mencurahkan pemikiran Al-Ghazali itu kaya apa janjian ta. Oleh karena itu kita kalau mencari sendiri bingung, Pak. Kita sudah mencoba, kalau yang dibuka kata Allah pakai Ihya Ulumuddin, pakai parameternya adalah sistematika yang ada.
Maka pemikiran Imam Ghazali itu 40 item. Dari 40 item di atas sendiri adalah katakanlah ada bab, ada rubu ya. Ada rubu'ul ibadah, rubu'ul adah, rubu'ul muhlikah, rubu'ul munjiah. 4 rubu. Itu Imam Ghazali. Jadi kalau orang kepingin selamat secara total, pengen sukses secara total, 4-4-nya harus bisa terkuasai. Lah, cuma ketika ngomong yang bab pertama, rubuk pertama, bab pertama ternyata ibadah. Rubuk pertama ibadah. Itu ternyata ketika bab pertama ibadah, pertama yang dibicara Imam Ghazali adalah babnya ilmu. Bukan bab yang lain, babnya ilmu. Jadi ilmu mewarisi, mewarnai, menjiwai ibadah apapun. Sehingga inilah pemikiran Imam Ghazali. Maka nanti akan di bahasa Jawa ini jrentrehno nang Gus Ulil ini semateng mungkin lah ya. Tapi kalau dalam waktu singkat mateng ya angel lah. Tapi paling tidak masukan-masukan dari beliau ada beberapa hal yang bisa disimpulkan untuk bisa dibawa lagi begitu. Pada suatu saat nanti akan ditemukan formula tentang keghazalian yang diterapkan dalam kurikulum Al-Ghazali ini seperti apa. Oleh karena itu matur nuwun sanget Pak Kiai Ulil, ya aku nyebutnya penake Pak Kiai ya kena, Gus yo kena. Katanya karo aku ya padha tuaku. Lah tuaku ya berarti Gus ya. Tiba kebetulan sekarang saya ngomongnya agak sulit, agak apa namanya, kena awal tahun ini. Moga-moga kedatangan beliau, karena beliau di samping pemikirannya juga bagus, kayaknya iso ndongani iki. Didongani kok insyaallah lah. Oh, iki lulusan Kajen, lulusan Sarang, masyaallah. Jadi lulusan pondok pesantren luar biasa, tapi lulusan Amerika. Lulusannya yo Kristen barang. Di lulusan barang macam. Jadi blended, pemikirannya lengkap lah. Sehingga nanti bisa disampaikan dari kita. Tapi enggak karu-karuan. Pokoknya rasanya lah ya, gaduh-gaduh ya. Jadi barangkali begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Gus Ulil, banyak kekurangan ya, nyuwun sewu niki cah desa kabeh. Ora ono sing wajah kota iblas sih. Cah desa cah kurang pengalaman iki. Ya buka-buka pemikirane rak desa. Moga-moga bisa mengikuti apa yang disampaikan melalui forum ini, forum yang sangat mulia, forum ilmu. Moga-moga kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pamit nanti karena jam 3 harus peletakan batu pertama bangunan di pesawahan. Juga membangun sana ada program studi ilmu Al-Qur'an. Sekolah tinggi ilmu Al-Qur'an. Ora gelem, ayo aku sik kon dadi ketua yayasan. Jadi yo piye meneh. Dadi nyuwun sewu sedaya kemawon kula mboten saged jane kepengin barengi terus yo. Ngene iki seneng aku. Paling ora aku dadi tambahane masuk akeh. Mekaten kemawon kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya adalah kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ulil Absar Abdallah PhD dengan tema mengkaji inspirasi Al-Ghazali dalam kurikulum Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh beliau Bapak Kiai Misbahus Surur MSI. Kepada beliau Bapak Misbahus Surur MSI kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Absor Abdallah selaku narasumber pada diskusi pada siang hari ini, yang kami hormati Rektor Unuga Cilacap, yang Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nasrullah MH, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 Unuga Cilacap, yang kami hormati para dekan, kaprodi, dan kepala lembaga yang telah hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati pula tidak lupa beliau Ibu Nyai Hajah Wardah Somitah dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita telah kerawuhan beliau Gus Ulil Absor dari Rembang, yang tadi saya kira oleh Bapak Rektor sudah dikenalkan, jadi saya mungkin tidak perlu mengenalkan lagi karena memang beliau sudah sangat terkenal. Bahkan sejak saya masih jadi mahasiswa itu Gus Ulil Absor itu juga dulu beberapa kali diundang oleh teman-teman PMII di Cilacap ya. Nah, pada Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pengantar ya, bahwa pada siang hari ini nanti seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa kita akan mengkaji tentang core values keghazalian, di mana ini menjadi roh dari keberadaan perguruan tinggi ini. Artinya bahwa semua aktivitas yang berjalan di Unuga kita menginginkan terinspirasi oleh pemikiran Al-Ghazali. Nah, mungkin salah satu yang disampaikan oleh Al-Ghazali yang menjadi pijakan kita pada sore hari ini, beliau itu berkata bahwa al-fikru wa dzikru a'la maqamatis sholihin, bahwa berfikir dan berzikir itu adalah makom tertinggi bagi orang-orang solih. Sehingga mudah-mudahan ketika kita bermujalasah bersama dengan Gus Ulil Absor ini, nanti kita akan mendapat pencerahan. Dan perlu kami sampaikan Gus Ulil bahwa ini yang hadir, ini mohon maaf juga tadi lupa Bapak Dr. Andes Musa Ahmad MSI, beliau adalah Ketua Senat Unuga. Yang hadir pada kesempatan ini adalah para dekan, kaprodi, dan kepala lembaga sengaja yang diundang khusus karena kita menginginkan bahwa nanti diskusi pada sore hari ini nanti akan betul-betul bisa ditindaklanjuti, dan pemikiran Al-Ghazali ini nanti bisa di seluruh fakultas-fakultas yang ada di Unuga, baik itu keagamaan ataupun non keagamaan, itu nanti bisa memasukkan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali tidak hanya sebagai visi, namun juga sampai kepada proses perkuliahan. Jadi mudah-mudahan mujalasah ini akan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syari As-Sakoti, bahwa tafakkuru sa'atin afdolu min ibadati sanatin, bahwa berpikir sesaat itu lebih utama daripada beribadah 1 tahun lamanya. Artinya kita bermujalasah dengan beliau, semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi'an, yang membawa kemajuan Unuga Cilacap ini. Saya kira itu sekedar sedikit pengantar dari kami, mengingat waktu yang sudah sore, walaupun sebentar, tapi saya sangat yakin karena kita nanti kita berdiskusi dengan beliau Gus Ulil Absor, saya yakin waktu yang sebentar ini akan membawa banyak manfaat dan maslahat. Waktu sepenuhnya untuk mengawali, nanti kami mohon Bapak Gus Ulil Absor untuk menyampaikan materi, kemudian nanti mohon ada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Saya persilahkan kepada Gus Ulil Absor untuk menyampaikan materi. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UNUGA, para dosen dan kaprodi dan ketua lembaga, kepada Mas Musa, teman lama yang alhamdulillah hari ini bertemu kembali. Pertama-tama terima kasih saya diundang Pak Nasrullah untuk ikut mendiskusikan masalah nilai-nilai pokok keghazalian untuk memperkaya ya, diskusi yang sudah berkali-kali diadakan di universitas atau dulu IAIG ya. Sejak IAIG sudah dibicarakan ini ya. Jadi sudah tahunan. Saya tidak yakin nanti kalau saya ngomong ini menambahkan hal yang baru, karena ya bahannya ya itu saja itu. Imam Ghazali itu kan ya kitabnya ya sudah diterbitkan semua hampir ya. Jadi kita sudah bisa baca dan bisa menelaah sendiri. Jadi saya ini sebetulnya ya mau diajak untuk diskusi ini karena ya pengen silaturahmi saja sebetulnya. Omongan-omongan nanti ini hanya pelengkap saja. Al-Ghazali itu sebagaimana semua ulama besar ya, itu bisa kita anggap sebagai kitab gitu ya. Al-Ghazali sendiri itu kitab sebetulnya, kitab yang ngarang kitab. Jadi Al-Ghazali itu kitab pada dasarnya. Di dalam kitab ini ada kitab-kitab yang banyak sekali. Nah, karena Al-Ghazali itu sebuah kitab dan setiap kitab itu harus dibaca ya kan. Jadi yang membaca itu pasti punya bacaan yang berbeda-beda, tafsiran yang macam-macam ini. Mas Musa baca Al-Ghazali, saya baca, itu nanti kesimpulannya beda. Dan itu menurut saya bagus. Bagus itu. Jadi Al-Ghazali sebagai kitab terus melahirkan banyak pemahaman. Itu pasti sesuatu yang akan memperkaya pemahaman kita mengenai Al-Ghazali. Jadi setiap orang yang diundang di forum ini itu sudah pasti akan membawa bacaan terhadap Al-Ghazali yang berbeda-beda. Orang ngaji Ihya itu ribuan, bahkan jutaan. Tapi masing-masing orang membaca Ihya itu pasti akan mendapatkan pemahaman yang beda-beda itu. Apalagi kitab setebal itu ya. Itu pasti akan melahirkan bacaan yang banyak sekali. Masing-masing orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, Al-Ghazali ini kan sebagai kitab itu banyak bab dan fasalnya. Nah, masing-masing orang itu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Kalau yang suka tasawuf yang bersifat akhlaki ya pasti suka kitab Ihya. Tapi nanti yang suka tasawuf yang sifatnya falsafi atau lebih teoritis ya membaca Ihya mungkin kurang puas karena dianggap dangkal itu. Nah, kalau mau melebih dalam lagi membaca kitab Mishkatul Anwar. Kalau misalnya orang yang punya kecenderungan filsafat ya suka baca Tahafudul Falasifah. Ya. Nanti yang suka membaca fikih apalagi kalau bicara soal maqasidus syariah atau al-kulliyatul khams atau ad-daruriyatul khams ya. Karena Al-Ghazali kan salah satu orang pertama yang meletakkan dasar itu tentang ad-daruriyatul khams itu.
Nah ya kalau orang yang suka teori-teori seperti ini, teori maqasid ya, ya suka baca kitab Al-Mustasfa. Yang menarik itu adalah Al-Ghazali sebagai ahli fikih itu agak kurang banyak dibaca. Setahu saya di pondok pesantren yang membaca kitab beliau, Mas Surur ya, itu agak jarang itu. Kitab fikih beliau kan ada 3 yang utama ya. Yang pertama Al-Basit ya, itu setahu saya hilang kayaknya, nggak dicetak, mungkin karena hilang ya. Yang dicetak itu yang Al-Wasit ya, yang lebih pendek daripada Al-Basit, kemudian Al-Wajiz. Nah Al-Wajiz ini yang paling populer. Nah ini kitab Al-Wajiz ini saya nggak usah ngomong terlalu spesifik Mas Musa ya, bebas aja lah ya. Wong saya ini diundang juga dadaan aja kok, nggak ada persiapan. Kita ngobrol aja mengenai Al-Ghazali. Dunia Al-Ghazali itu bagi saya menarik ya. Nanti mau dimasukkan di mana Mas, di dalam nilai core values di mana, monggo saja lah ya. Tapi kita santai saja ya, supaya lebih enak itu. Al-Ghazali itu sebagai faqih itu agak kurang dikaji. Padahal kitab-kitab fikih yang kita kaji di pondok itu hampir semua itu leluhurnya atau punjernya itu kan di kitab Al-Wajiz. Karena Al-Wajiz itu kan Al-Wajiz itu diringkas oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz ya. Ar-Rafi'i Al-Aziz ya. Kemudian dari Al-Aziz itu menjadi kitab Al-Muharrar. Jadi ini dari sebetulnya kalau ditelusuri dari awal, mazhab Syafi'i itu menarik sekali. Mula-mula dari Imam Syafi'i sendiri, ada kitab terutama. Tapi yang banyak dirujuk itu adalah ringkasan dari pendapatnya Imam Syafi'i dan para ashabnya, para teman-temannya, muridnya ya, yang diringkaskan dalam Mukhtasar Al-Buwaiti. Itu Al-Buwaiti itu kan santrinya Imam Syafi'i. Nah kemudian setelah Al-Buwaiti ada kitab yang penting di dalam Kutubus Syafi'iyah yang ditulis oleh gurunya Imam Ghazali yaitu Imam Haromen, namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Itu dicetak sekarang, ada sekitar 20 jilid kalau nggak salah. Itu Nihayatul Matlab itu seperti ensiklopedia seluruh pendapat Imam Syafi'i dan para murid-muridnya, ashabnya. Nah Nihayatul Matlab ini, selain Nihayatul Matlab, setelah atau sebelumnya ya, ada kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Itu karangan Al-Mawardi, itu juga sama, ensiklopedia juga. Ini 2 kitab pertama. Itu ajaib sekali. Itu sekitar tahun 400 Hijriah. Imam Syafi'i kan hidup tahun 200-an ya, abad ketiga. Nah kira-kira 1 abad setelah itu muncul ensiklopedia mazhab Syafi'i yang lengkap sekali oleh 2 ulama besar yang lahir pada saat itu. Pertama Al-Haromen, gurunya Al-Ghazali, kemudian Al-Mawardi yang kalau kita sekarang mengenalnya melalui kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah kan. Itu yang kita kenal. Tapi dia punya kitab besar sekali, ensiklopedia mazhab Syafi'i namanya Al-Hawi. Nah Al-Ghazali itu menulis kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz itu sebetulnya berdasarkan kitab gurunya tadi itu, Nihayatul Matlab itu kayak diringkaskan gitu. Nah dari Al-Wajiz ini menurunkan teks-teks mazhab Syafi'i berikutnya. Yang pertama adalah karangan ringkasan yang ditulis, ringkasan Al-Wajiz karangan Al-Ghazali, tapi dilakukan oleh Ar-Rafi'i dalam kitab namanya Al-Aziz. Kemudian oleh Imam Rafi'i sendiri kitab itu diringkas lagi menjadi Al-Muharrar. Al-Muharrar itu kan ringkasan ya. Nah dari Al-Muharrar muncullah kitab yang luar biasa, pengaruhnya penting sekali di dalam dunia Imam Syafi'i, ditulis oleh Imam Nawawi. Namanya kitab Minhajut Thalibin. Nah Minhajut Thalibin ini kalau diurut silsilahnya dari Al-Ghazali, kitab Al-Wajiz tadi itu. Minhajut Thalibin itu yang melahirkan syarah yang ditulis terhadap kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi itu
mungkin 100 ada. Ada yang hilang, ada yang masih yang sekarang masih bisa dibaca itu masih cukup banyak. Tapi yang terkenal tentu saja karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj ya. Itu kitab sekarang terbit kira-kira 6 atau 7 jilid ya, Tuhfatul Muhtaj. Kemudian yang kedua adalah yang terkenal karangan Al-Khatib Asy-Syarbini, yaitu Mughnil Muhtaj, yang biasa dipakai untuk Bahthul Masail di NU, itu Mughnil Muhtaj ya. Kemudian ada yang karangan Imam Ramli, Nihayatul Muhtaj. Ini 3, ini Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, ini trilogi syarah kitab Minhajut Thalibin yang paling banyak pengaruhnya di kalangan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian kitab Minhajut Thalibin diringkaskan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam kitab namanya Manhajut Thullab. Kitab Manhajut Thullab kemudian disarai beliau sendiri, Imam Zakaria Al-Ansori, menjadi Fathul Wahhab yang sekarang banyak dikaji di pondok-pondok itu. Nah, ini semua kitab Fathul Wahhab, kitab Fathul Mu'in nanti sendiri. Fathul Mu'in itu klaster sendiri itu. Fathul Wahhab, kemudian Minhajut Thalibin sampai ke atas itu nanti ujungnya ke Al-Ghazali. Jadi orang-orang di pondok pesantren atau para santri itu mengenal Al-Ghazali memang lebih banyak dari sudut tasawufnya. Karena memang Al-Ghazali ujung hayatnya itu ada di tasawuf, dan beliau percaya bahwa jalan menuju kebenaran itu memang melalui tasawuf. Ya. Tetapi beliau itu sebetulnya juga faqihun, ahli fikih, dan juga usuliyun, ahli usul fikih juga ya, yang ngarang kitab. Nah, kitab Al-Mustasfa ini juga cerita sendiri ini. Al-Mustasfa itu, Al-Ghazali itu dalam hidupnya mengarang 2 kitab usul fikih. Yang pertama adalah Al-Mankhul fi Usulil Fiqh. Itu kitab yang ditulis oleh beliau pada saat Al-Ghazali berumur 17 tahun. Artinya kalau kita di sini ya usia SMA. SMA itu ya 17 itu ya. Usia SMA kan. Jadi Al-Ghazali itu usia SMA sudah ngarang kitab namanya Al-Mankhul. Tapi Al-Mankhul ini seperti catatan ngaji dengan gurunya Imam Haromen, itu dicatat jadi Al-Mankhul. Tetapi karya usul fikih beliau yang penting karena itu menggambarkan istihad beliau sendiri itu Al-Mustasfa. Nah, Al-Mustasfa ini kemudian menjadi babon dari semua kitab usul fikih yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah dari Al-Mustasfa ini menghasilkan, melahirkan semacam pengembangan begitu oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Al-Mahsul itu. Nah, Al-Mahsul itu nanti diringkas oleh Imam Baydhawi dalam kitab saya lupa judulnya ya, diringkaskan oleh beliau. Jadi kitab itu tradisi ulama kita itu memang saya kadang-kadang takjub itu ya. Jadi kitab panjang diringkaskan terus disarai, diringkas lagi, disarai. Jadi ilmu itu kayak percakapan gitu loh. Satu sarjana mensyarai sarjana yang lain, terus dikaji, diringkas, disarai, dihasiai terus gitu. Jadi ada percakapan. Dan ini menurut saya penting karena percakapan ini yang sekarang hilang dalam dunia akademis Islam di Indonesia. Itu lihat saja, setiap tahun itu lahir mungkin ribuan artikel di jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh semua prodi di kalangan IAIN, UIN maupun sekolah tinggi Islam ini, itu banyak sekali. Tapi tidak ada percakapan di antara sarjana ini. Nulis saja nggak ada yang baca mungkin ya, karena nulis untuk sekedar mencari untuk jadi profesor gitu kan. Jadi nggak ada percakapan itu, nggak ada yang nanggapi, nggak ada yang, loh ini tulisannya untuk apa ditulis itu? Janjiannya itu nulis itu untuk apa? Apa sekedar pamer saja terus nggak dibaca, nggak disarai, nggak dikomentari, nggak dibahas. Terus ilmu itu untuk apa? Ilmu itu dalam tradisi Islam itu percakapan. Jadi tadi itu kitab satu melahirkan syarah banyak, syarah satu diringkas, syarah lagi terus begitu. Yang agak
skeptis atau pesimis memandang wah ini kan syarah hasiyah itu kan kayak mengulang-ulang saja, itu kejumudan berpikir. Saya nggak melihat begitu. Itu observasi atau komentar orang yang suudzon itu. Itu suudzon. Kalau husnudzonnya adalah itu percakapan ilmiah. Jadi seorang sarjana menulis dikomentari oleh yang lain, dibicarakan. Kalau sampean baca misalnya kitab semua kitab-kitab dalam kutub Syafi'iyah itu tadi itu kayak Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, itu saling bercakap-cakap itu. Kalau zaman baca itu misalnya redaksi ini kalau dalam kitab Tuhfah bunyinya begini, tapi redaksi ini lebih baik karena lebih jelas atau lebih baik mengungkapkan makna. Jadi saling mengomentari gitu. Jadi ada percakapan akademis antara para ulama ini. Nah itu Al-Ghazali jadi lebih banyak di apa ya, kurang banyak diungkapkan dimensi Al-Ghazali sebagai faqihun, usuliyun, filosof ya, sebagai seorang filosof, tapi memang lebih banyak diungkap atau ditampilkan sebagai sufi itu. Nah sekarang ya susah meringkaskan Al-Ghazali, itu susah banget karena kitabnya banyak. Jadi saya nggak yakin kita itu bisa menangkap semuanya itu. Nah tetapi ya kalau mau jujur ya memang Al-Ghazali itu meninggalkan dua kitab yang saya anggap penting ya, memang pertama kitab Ihya, kedua Mishkatul Anwar. Mungkin Al-Munqidh minadh dhalal ya, karena itu juga penting karena menggambarkan perjalanan beliau mencari kebenaran, Al-Munqidh minadh dhalal itu. Jadi ya kalau kita mau mencari nilai-nilai yang diajarkan Al-Ghazali memang ya Ihya itu, nggak bisa lain itu Ihya itu. Nah ya kalau sudah Ihya ya sudahlah, kita kesugihan ini tempatnya Ihya memang. Artinya sudah tahu semua ya. Saya juga ngaji Ihya juga, tapi dengan cara yang agak kurang lazim karena saya ngajinya online itu, dan pakai bahasa Indonesia, saya maknai dengan bahasa Indonesia. Nah kalau kita lihat Ihya itu, Ihya itu kan materinya ya atau bahan mentahnya itu kan sebetulnya kalau kita baca itu kan kayak sebetulnya menulis ulang apa yang sudah ditulis oleh ulama lain sebelum Al-Ghazali, terutama kitab yang namanya Qutul Qulub karangan Abu Thalib Al-Makki itu yang hidup pada abad keempat ya, 300-an, Qutul Qulub. Kadang-kadang malah ada redaksi yang ya plek dari Qutul Qulub dipindahkan begitu saja oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Kemudian juga bahan mentahnya Ihya itu kan diambil dari karangan Ar-Risalah Al-Qushairiyah dari Al-Qushairi ya, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Nah tetapi ini bukan berarti bahwa Al-Ghazali itu mengutip begitu saja. Karena kitab Ihya itu tidak sekedar mengulang materi yang sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya, tapi beliau itu menyusunnya kembali di dalam struktur yang baru sama sekali. Nah, disitulah terletak orisinalitas Al-Ghazali itu. Nah, di mana letak sumbangan Al-Ghazali di dalam menggarap ulang ya bahan-bahan yang sudah ditulis oleh para ulama sebelumnya. Pertama menurut saya yang paling unik itu adalah Al-Ghazali itu menyusun kitab Ihya-nya itu begitu rupa sehingga mengikuti perjalanan manusia hidup itu. Karena Ihya itu kan 4 jilid atau tadi itu rubuh 4 kuadran ya, 4 per 4 itu ya, 4 perempatan gitu kan. Nah setiap perempat atau setiap kuadran, setiap juz itu kan ada 10 kitab sehingga total ada 40. Kenapa 40?
Ya jelas kata sebagian orang menafsirkan angka 40 itu angka sakral dalam hidup manusia. Karena pada saat angka 40 itu kalau manusia belum tobat itu selesai, udah nggak bisa diharapkan lagi. Jadi perubahan turning point dalam hidup manusia itu umur 40 itu. Kanjeng Nabi jadi nabi pada umur itu. Nabi Musa nyepi atau bersemadi di Gunung Tursina sehingga menerima wahyu itu 40 hari juga. Nabi Nuh terombang-ambing di atas kapal karena banjir itu konon juga 40 hari. Jadi angka 40 itu angka yang agak sakral dalam sejarah sejarah ketuhanan ya. Sehingga kitab Ihya disusun jadi 40 kitab itu. Nah, yang menarik kitab masing-masing kitab itu diletakkan pada posisi yang sesuai dengan urut-urutan hidup manusia. Misalnya kalau jangan baca kitab tentang mencari rezeki, Kitabul Ma'ash itu. Kitabul Ma'ash itu ada kalau nggak salah di kitab nomor 17. Di juz Ihya yang kedua, Kitabul Rubu'ul Adat. Kenapa 17? Karena orang itu pada usia itu sudah harus nyari nafkah sendiri. Terus kitab nomor 21 ya. 21 itu kitab namanya Kitabur Riyadhatin Nafas. Kitab Ajaibul Qalb. Kitab Ajaibul Qalb itu kitab nomor 21, ada di juz Ihya nomor 3, kuadran ketiga. Kenapa kok nomor 21 itu tentang Ajaibul Qalb? Karena pada usia itu manusia itu sudah matang untuk mengenali dirinya. Sudah mulai menanyakan who am I? Siapa saya ini itu? Ya, usia-usia sebelumnya itu ya usia yang masih orang belum mulai bertanya siapa dirinya itu. Pada angka 21, umur 21 itu adalah manusia mulai menanyakan dirinya. Setelah dia tahu dirinya, lalu Al-Ghazali menulis bab nomor 22, judulnya Kitabur Riyadhatin Nafas. Kitab tentang bagaimana melatih diri kita. Karena setelah kita itu mengetahui diri kita, who am I, saatnya dia mulai mengenali cara bagaimana mengendalikan dirinya itu. Itu pada kitab nomor 22. Nomor 23 itu kitab tentang kita Kasri Syahwatain. Kitab tentang bagaimana menghancurkan atau menaklukkan dua syahwat utama dalam diri manusia, dan itu menurut saya keren sekali. Kan Al-Ghazali itu menggambarkan syahwat itu bukan syahwat dalam pengertian umum kita ini. Syahwat itu sebetulnya daya hidup, vitality, vitalitas sebetulnya, yaitu syahwat ghadab dan syahwat syahwatul ghadab, dan yang satunya lagi adalah syahwat makan minum, itu syahwat istilah Al-Ghazali syahwatul ghadab dan Mas Musa kok jadi lupa saya mengaji Ihya berkali-kali kok. Syahwatul ghadab dan yang kedua adalah hasrat untuk makan, minum dan mengkonsumsi, itu syahwatul ladzah atau Karena itu sebetulnya dua daya dalam diri manusia yang membuat manusia itu hidup ya. Manusia itu kalau nggak punya rasa marah ya itu dia akan punah sebagai spesies, karena tidak ada tenaga untuk mempertahankan diri saat dia diserang orang lain. Itu kenapa bangsa Indonesia itu ketika dijajah Belanda kok melawan. Dalam teori Al-Ghazali itu karena ada syahwatul ghadab. Ada tenaga yang namanya marah ya.
Dan marah ini kemudian kalau ditaklukkan, diolah dan dimanage secara positif akan menjadi tenaga untuk menggerakkan manusia melawan orang-orang yang mau merusak dia atau menghancurkan dia itu ya. Jadi tenaga ghadab itu bukan sesuatu yang positif atau negatif, tergantung cara kita menggunakannya saja itu ya. Nah, di dalam teori Al-Ghazali mengenai Riyadhatun Nafs itu kan salah satu ajaran penting yang bagi saya itu vital ya dalam memahami Al-Ghazali itu kan teori dia mengenai tengah-tengah ya. Jadi yaitu kitab yang berikutnya nomor 24 itu kan tentang akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak-akhlak yang tercela ya, Al-Kitabul Akhlak Al-Mahmudah wal Madhmumah. Nah, Al-Ghazali itu mengajarkan bahwa akhlak itu intinya, akhlak yang positif itu adalah ketika orang bisa mengambil jalan tengah di antara dua ekstremitas itu. Jadi intinya itu. Jadi kalau saya mau meringkaskan ajaran Al-Ghazali tentang akhlak itu adalah jalan tengah. Jadi al-wasat itu. Jalan tengah di antara misalnya tadi itu syahwatul ghadab. Syahwatul ghadab, marah itu bisa negatif bisa positif ya. Nah, jadi kalau ghadab itu terlalu lemah ya, artinya orang tidak punya tenaga berupa marah, tenaganya itu lemah sekali. Itu kalau ada orang mau melukai dia diam saja, akhirnya dia terluka dan bisa mati. Tetapi kalau berlebihan dia bisa mengagresi orang lain. Nah, akhlak yang baik adalah ya di tengah-tengah ini itu. Sebetulnya kalau mau belajar mengenai filsafat Epicurus ya, Epikurianisme atau filsafat Stoa namanya ya. Filsafat Stoa dalam tradisi Yunani itu ajarannya banyak sekali mirip dengan ajaran tasawuf Al-Ghazali dan para sufi-sufi yang lain. Karena intinya ajaran Stoa ini ajaran yang sangat penting dalam tradisi filsafat Yunani, yang intinya adalah gambaran Stoa, mazhab Stoa tentang manusia yang ideal dalam hidup ini itu adalah manusia yang ideal itu seperti ada badai, terus orang itu bisa berada di tengah-tengah badai itu seperti batu. Dia tidak terpengaruh oleh badai yang ribut di sekitarnya itu. Dia bisa tegak tanpa terpengaruh oleh adanya badai yang ada di sekitarnya itu. Karena itu Al-Ghazali ketika menjelaskan mengenai soal misalnya rasa gembira itu, akhlak yang baik di dalam kegembiraan itu adalah karena gembira itu bisa berpotensi seperti badai. Kalau kita gembira berlebihan, terus kita hanyut di situ, kita akan rusak juga. Tetapi kalau kita gembira tapi terus kemudian kita tidak ada momen gembira tapi kita tidak gembira, jadi kita seperti orang yang tidak punya perasaan sama sekali. Kita tekan sampai nol kegembiraan itu juga negatif juga, karena itu bisa destruktif, merusak diri kita. Nah, gambaran manusia ideal dalam gambaran Al-Ghazali itu seperti tadi itu, batu di tengah-tengah badai. Dia tetap ya menjadi dirinya sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh badai di sekitarnya itu. Itulah gambaran manusia yang diidealkan oleh Al-Ghazali itu, seperti orang yang tidak terpengaruh oleh perubahan mood atau hati dalam dirinya ya. Karena dia bisa menjaga titik tengah tadi itu. Jadi yang disebut dengan moderat dalam konsepsi Al-Ghazali itu yaitu kemampuan manusia mengatasi kecenderungan dalam dirinya sehingga dia berada pada titik tengah itu. Nah, kemudian kitab Ihya kan ditutup dengan kitab Al-Maut wa Ba'dahu kan. Ya, manusia selesai mati kan. Jadi kitab Ihya itu disusun begitu rupa sehingga mengikuti siklus hidup manusia dan berakhir di umur 40. Karena 40 itu turning point dalam hidup manusia. Kalau setelah itu kok nggak ada perubahan apa-apa, udah selesai, nggak bisa diharapkan. Artinya kalau sudah baik ya baik, seterusnya sampai mati, jelek ya jelek itu. Jadi
Menarik cara Al-Ghazali menyusun kitab Ihya itu simbolik banget itu ya, simbolik banget. Nah, saya ingin menutup dengan membahas sedikit kitab Mishkatul Anwar ya. Al-Ghazali itu ketika menulis kitab Mishkatul Anwar itu menarik sekali kalau dengan baca muqaddimahnya. Al-Ghazali itu kayak agak ketakutan itu. Ketakutannya adalah khawatir kitab Mishkatul Anwar ini mengandung ajaran-ajaran yang rahasia, yang kalau orang salah membaca dan memahami itu bisa punya suudzon kepada Al-Ghazali, bisa menuduh Al-Ghazali itu murtad atau bahkan kafir itu. Karena itu dalam pembukaan kitab Mishkatul Anwar itu beliau memberikan muqaddimah yang isinya kira-kira mewanti-wanti pembacanya, hati-hati membaca kitab ini. Karena kitab ini kalau difahami secara keliru jatuh di tangan orang-orang yang dalam istilah Al-Ghazali ahlul ghirrati billah itu ya, orang-orang yang tertipu kepada Allah itu. Artinya orang yang merasa muslim, merasa paling Islam sendiri itu kan, itu gambarannya ahlul ghirrah itu kira-kira gitu. Merasa sudah paham betul agama hanya karena dia baca ini itu terus merasa dia paling benar. Sehingga dia merasa mewakili Tuhan. Kalau bahasa kita sekarang ya, Al-Ghazali punya istilah itu ahlul ghirrati billah, orang-orang yang tertipu oleh Tuhan. Dia merasa dirinya paham Allah tapi pada dasarnya nggak paham itu. Nah, orang-orang ini yang potensial menyalahfahami kitab saya ini, kitab Mishkatul Anwar itu. Makanya dalam pembukaannya itu beliau agak memberikan warning atau peringatan. Nah, kitab Mishkatul Anwar ini bagi saya harus dibaca satu paket dengan kitab Ihya kalau mau atau kalau mampu ya. Makanya saya ngaji kitab ini dua sekaligus jadi satu. Saya ngaji kitab Ihya pada malam Jumat, terus malam Rabunya saya ngaji Mishkatul Anwar. Saya baca dalam satu paket ya. Karena saya anggap kitab Ihya dan Mishkat itu satu paket. Kitab Ihya itu adalah kitab tentang panduan praktis untuk hidup bahagia. Makanya disebut dengan al-hikmah al-amaliyah. Ini adalah kebijaksanaan atau filsafat atau ajaran akhlak yang praktis. Sementara Mishkatul Anwar itu adalah al-hikmah an-nadhariyah. Hikmah yang bersifat teoritis, yang nggak bisa diamalkan karena itu tidak untuk diamalkan memang, itu untuk memperkaya cara pandang kita. Nah, dalam kitab Mishkatul Anwar, Al-Ghazali itu nafsiri ayat yang terkenal dalam surat An-Nur itu, Allahu nurus samawati wal ardh itu. Nah, kitab Mishkatul Anwar itu dan ada dua yang dijelaskan dalam kitab itu. Pertama adalah ayat Allahu nurus samawati wal ardh, dan yang kedua adalah menafsiri hadis tentang bahwa Allah itu punya 70 hijab. Ada hijab itu berupa cahaya, ada hijab itu yang berupa kegelapan. Nah, itu ditafsirkan oleh Al-Ghazali itu. Nah, di dalam kitab Mishkatul Anwar, kalau kita baca kitab ini secara keseluruhan ya, dalam kitab ini Al-Ghazali itu membeberkan kira-kira ilmu yang dalam kategori filsafat modern sekarang ini disebut dengan ilmu ontologi. Ilmu tentang al-ilmu bil maujud, ilmu mengenai sesuatu yang ada. Tetapi al-maujud dalam pengertian umum ya, dalam istilah filsafat disebut dengan al-ilmu bil maujud bima huwa maujud ya. Jadi pengetahuan tentang yang ada sebagai yang ada, bukan sebagai yang ada misalnya, karena ada pengetahuan tentang yang ada tetapi yang ada dalam pengertian yang spesifik. Misalnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu juga al-ilmu bil maujud, ilmu tentang yang ada, tetapi yang ada dalam pengertian yaitu yang ada yang menyangkut kegiatan manusia mengatur rezekinya. Itu namanya bukan al-ilmu bil maujud bima huwa maujud, tapi al-ilmu bil maujud bil idhofah. Pengetahuan tentang yang ada dalam kaitannya, maksudnya bil idhofah itu dalam kaitannya dengan misalnya ilmu politik ya mengenai tata cara mengatur negara. Ilmu fikih ya al-ilmu bil maujud dalam bil idhofah terhadap bagaimana manusia bertindak sesuai dengan hukum Allah.
Nah, di dalam Mishkatul Anwar yang dibahas adalah al-ilmu bil mawjud bima huwa mawjud. Pengetahuan tentang yang ada sebagai yang ada. Jadi pure yang ada itu sendiri, murni ya. Nah, apa gunanya ilmu seperti ini? Gunanya ilmu seperti ini adalah memberikan orientasi pada dasarnya. Jadi kita tuh punya orientasi mengenai hidup itu. Kalau dalam falsafah Jawa, Mishkatul Anwar itu ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi kenapa manusia ada, kemana jalannya, kemana tujuannya. Nah, itu ilmu sangkan paran pada dasarnya. Kenapa kok ada dunia ini? Bagaimana proses terciptanya dalam ajaran para sufi, bukan dalam ajaran ilmu biologi atau astronomi. Karena kalau ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi itu bisa juga menjelaskan apa yang ada ini, teori mengenai misalnya munculnya galaksi di angkasa raya itu bagaimana, itu ada teorinya sendiri, ada astrofisika. Tapi Mishkatul Anwar tidak bahas itu, karena Mishkatul Anwar hanya menjelaskan kepada kita bagaimana menjelaskan alam ini ada secara rohani, bagaimana asal-usulnya. Nah, di situ teori Al-Ghazali yang paling penting adalah teori mengenai cahaya. Makanya Mishkatul Anwar itu cahaya kan. Jadi asal usul keberadaan ini sebetulnya itu cahaya. Cahaya itu. Nah, makanya ilmu dalam Islam itu juga disebut sebagai nur ya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Manusia itu seperti cermin yang merefleksikan cahaya itu. Itu menarik sekali kalau kita baca penjelasan Al-Ghazali mengenai cahaya ini. Ya udah, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Apakah ini bicara core values? Saya nggak tahu Mas Musa. Ya ini asal ngomong aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Ulil Absor yang telah tadi menyampaikan materi sebagai pemantik bahwa kalau bicara tentang Al-Ghazali, nilai-nilai ke-Ghazalian ya apa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Nah, saya kira tadi dari beliau bahan-bahan ataupun dasar-dasar secara mujmal telah disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu saya persilahkan kepada para hadirin, monggo Bapak Ibu dari barangkali ada yang mau menanggapi ataupun memberi pertanyaan. Mungkin yang mengawali Pak Haji Suyono, ini Dekan Fakultas Ekonomi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ulil yang kami hormati dan kami tazimi, kami tertarik sekali. Saya tadi sudah serius sekali Gus. Dari awal saya sudah berusaha mencatat manual, gitu ya. Nggak tanggung-tanggung Gus, manual Gus gitu ya, tidak menggunakan teknologi itu ya, saking seriusnya. Pahala lebih banyak. Nah, namun tadi saya lagi mood sekali, tiba-tiba Gus Ulil terus mandek. Jadi ada yang hilang gitu ya, belum kami dapatkan gitu ya. Tadi pada saat Gus Ulil ngendika tentang contoh ilmu ekonomi. Nah, kami ini lagi menanyakan, bahkan saya sudah matur kepada Pak Rektor, kami kan Fakultas Ekonomi. Kira-kira relevansinya Fakultas Ekonomi ada 2 program studi, yang pertama manajemen, yang kedua ekonomi pembangunan. Itu dengan Al-Ghazali itu di mana gitu ya? Saya harus belajar kemana, rujukannya itu seperti apa gitu Gus. Alhamdulillah sekali pada sore hari ini kok saya tadi Gus Ulil sudah menyampaikan tentang contoh ilmu ekonomi yang menyangkut tentang kehidupan manusia dan seterusnya. Seterusnya kalau mau nyambung Gus. Mungkin hanya itu aja supaya kami setelah ini nanti bisa menindaklanjuti apa sih relevansinya ilmu ekonomi dengan Al-Ghazali. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun Siu, monggo mungkin pertanyaan yang lain dulu. Nggih, monggo Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wekdalipun. Badhe tanglet Gus Ulil. Ini kami mewakili dari lembaga penelitian.
Pertanyaanipun, apakah keghazalian di sini itu kalau dalam proses riset hanya sebagai nilai-nilai saja atau bisa punya peran yang lain selain hanya nilai mulai dari sikap, mungkin cara berperilaku begitu. Keghazalian ini posisinya nanti kalau dalam proses riset itu apakah memang hanya sebagai nilai saja atau bisa berperan lebih dari nilai begitu. Oke, matur suwun. Terima kasih, monggo. Dari Pak Musa mungkin. Langsung ya. Monggo. Saya senang sekali karena masalah ekonomi diangkat ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar setahun ya, saya pernah menulis tulisan pendek tentang bagaimana menerjemahkan konsep kitab Ihya dalam bidang ekonomi. Nah, Al-Ghazali dalam kitab tentang kitabu Kasri Syahwatain, kitab menaklukkan dua syahwat, yaitu syahwat al-ju' dan kitabu Syahwatil Batan dan al-farj ya. Jadi syahwat perut dan syahwat farji atau alat vital. Itu dua syahwat yang paling menguasai diri manusia itu. Alat vital dan perut ya. Nah, terutama yang syahwat dalam syahwat perut. Ketika Al-Ghazali membahas mengenai kitab syahwatil kitab tentang atau bagian mengenai soal syahwatul batni, syahwat perut itu, beliau berkali-kali dalam bagian itu Al-Ghazali itu mengenalkan ajaran tentang qadrud darurah. Qadrud darurah itu secukupnya dalam bahasa Jawanya. Jadi ajaran pokok Al-Ghazali itu kan dalam akhlak tadi kan tengah-tengah itu ya. Jadi akhlak itu intinya bukan nggak punya marah sama sekali. Marah dikendalikan, tidak kurang dan juga tidak lebih, di tengah-tengah. Jadi secukupnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa secukupnya itu sebetulnya ajaran pokok Al-Ghazali dalam bidang etika. Nah, bagaimana menerjemahkan ini di dalam ilmu ekonomi? Nah, itu saya pernah nulis. Menurut saya ekonomi modern itu basis atau asumsi dasarnya atau dasarnya itu kan pertumbuhan tanpa batas. Itu ekonomi modern. Jadi ekonomi modern itu punya satu teori bahwa manusia itu bisa memaksimalkan utility atau manfaat secara tanpa batas. Nah, di dalam ekonomi modern yang disebut dengan kerakusan atau greed ya, greediness atau kerakusan itu dianggap sesuatu yang positif. Karena ekonomi itu tumbuh berkat adanya manusia yang rakus ini. Makanya misalnya begini, ini contoh sederhana ya. Kalau setiap tahun setiap negara itu punya indeks namanya indeks konsumsi. Nah, indeks konsumsi itu taruhan betul. Karena begitu nanti konsumsi turun dalam masyarakat, itu khawatir negara itu. Ini berarti ada apa? Apa daya beli masyarakat turun atau ada masalah yang lain? Jadi konsumsi turun itu akan menimbulkan keresahan dan kegalauan para pengambil kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam makroekonomi itu konsumsi itu penting sekali. Karena konsumsi itu adalah mesin pertumbuhan dalam ekonomi modern. Jadi basis ekonomi modern itu adalah pertama, manfaat itu bisa dimaksimalkan tanpa batas. Yang kedua, nafsu manusia mengkonsumsi barang itu juga harus dimaksimalkan karena itu akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi itu. Nah, karena itu kata pertumbuhan, growth itu kata kunci, itu akidah dasar dalam ekonomi modern. Makanya setiap tahun itu selalu bicaranya kan tentang pertumbuhan GDP per tahun.
Misalnya Indonesia sekarang GDP-nya per tahun tumbuh sekitar 6 atau sekarang bahkan kurang dari 6. Sekarang mungkin karena pandemi ya cuma 3% atau 3,5%. Bahkan sempat minus pada tahun yang lalu kan. Nah, tapi rata-rata pertumbuhan GDP kita kan 4 sampai 5. Kalau GDP kita itu enggak tumbuh itu wah pusing itu. Nah, pertumbuhan GDP itu kan ada dua. Pertumbuhan GDP itu karena produksi dan konsumsi. Tapi paling banyak itu konsumsi. Konsumsi yang paling banyak konsumsi barang-barang yang konsumtif. Karena konsumsi itu ada dua, ada konsumsi barang modal, misalnya beli mesin untuk produksi itu konsumsi juga, tapi ini konsumsi yang produktif. Nah, konsumsi yang paling besar adalah konsumsi yang konsumtif, yaitu barang-barang yang dikonsumsi dan tidak menghasilkan barang yang lain, handphone, pakaian, makanan, itu kan semua konsumsi semua. Dan biasanya sumbangan konsumsi di dalam sektor yang ini itu yang paling besar dalam pertumbuhan GDP tahunan. Kalau konsumsi ini turun, wah resah semua itu. Kenapa kok turun? Dicari masalahnya itu. Nah, makanya pertumbuhan itu jadi kata kunci dalam ekonomi modern. So, pertanyaan dasarnya, ini kalau mau tumbuh sampai piro? Tumbuhnya itu bagaimana itu? Kan kadang-kadang pertumbuhan itu juga, misalnya angka pertumbuhan tahunan, kan itu ada indeksnya setiap negara, setiap tahun itu. Maksudnya pertumbuhan itu pertumbuhan GDP, produk nasional secara keseluruhan dibandingkan tahun yang lalu tumbuh berapa, ketemu angka pertumbuhan per tahun ya. Nah, tapi nggak pernah dipersoalkan pertumbuhan ini pertumbuhan seperti apa? Apakah pertumbuhan ini menghancurkan hutan, menindas buruh dibayar murah supaya produksi itu murah harganya, kompetitif, kayak misalnya kenapa Cina itu bisa jual barang murah sekali? Itu kan pertanyaan. Apakah murni karena dia efisien membangun birokrasi dan infrastrukturnya, atau karena bayar tenaga kerjanya murah? Jadi pertumbuhan itu dipuji-puji tanpa melihat bagaimana kualitas pertumbuhannya. Nah, saya kira cara berpikir Ihya itu adalah qadrud darurah. Nah, ini memang ini kontras sama sekali dengan asumsi dalam ekonomi modern. Karena qadrud darurah atau secukupnya itu andainya begini. Oke, tumbuh itu penting. Cuma harus dipertanyakan, tumbuh yang manusiawi itu berapa? Misalnya, nah sekarang ini di tingkat internasional ada satu gerakan di karangan sebagian para ekonom, gerakan yang disebut dengan gerakan limitarian. Limitarian dari kata limit artinya batas. Ini adalah gerakan yang digagas oleh sejumlah ekonom muda yang idealis ya, yang mempersoalkan ekonomi modern. Karena ekonomi modern itu yaitu akidahnya itu tumbuh tanpa batas, merusak alam nggak peduli. Yang penting GDP per tahun tumbuh 7%. Wes nggak penting mau hutan rusak, buruh dibayar murah, jam kerja nggak manusiawi, nggak ada nggak ada tunjangan ini itu untuk mendukung hidup yang manusiawi, nggak peduli. Nah, gerakan limitarian ini itu mengampanyekan satu konsepsi ekonomi yang ekonomi itu tumbuh tapi harus ada batasnya. Nah, misalnya begini. Sekarang ini misalnya ini ambil contoh ya. Kalau mau dipraktekkan dalam kehidupan pribadi kita, kalau mau menerjemahkan ajaran qadrud darurahnya Al-Ghazali dalam kehidupan kita itu, misalnya begini, kita ini hidup sebulan, itu butuh berapa? Yang wajar lah ya, misalnya kita ini, untuk rumah, untuk makan, minum, hiburan secukupnya, ya Netflix ya lumayan lah ada Netflix gitu kan. Itu di total kira-kira berapa? Misalnya ya, sebulan itu kira-kira ya taruhlah yang normal kalau di Cilacap ya nggak tahu 5 cukup ya mas ini saya. Lebih ya? Enggak cukup ya? Berapa? 10? 10 ya, oke 10. 10 sejuta itu. 10 juta per bulan. Nah, cukup ya? Sudah manusiawi itu ya.
Nah 10 juta, terus deposito kita berapa? Uang yang kita simpen di bank itu berapa kira-kira? Nah itu kan kadang-kadang ada orang yang punya simpanan di bank, misalnya 100 kali dari kebutuhan per bulannya. Nah sekarang kita tanya, simpanan atau uang yang kita simpan di rekening itu yang masuk akal itu kira-kira berapa kali lipat dari kebutuhan yang normal sebulan atau setahun itu. Kita kalikan berapa itu. Itu sekarang sudah mulai dibicarakan itu. Jadi kalau kamu lebih dari itu, misalnya taruhlah, misalnya 10 juta sebulan, oke, deposito yang masuk akal itu kira-kira misalnya 100 kali, 100 kali, berarti 1 miliar kan. Oke. 100 juta ya, 1 miliar, 1 miliar ya, 1 miliar. Oke, deposito yang masuk akal itu 1 miliar. Ya tentu saja orang yang nggak punya deposito segitu juga banyak. Yang sebulan penghasilannya kurang 10 juta juga banyak banget. Tapi kita bicara tentang batas kan. Nah, orang yang simpanan yang masuk akal itu berapa? 100 kali lipat. Atau misalnya 200 kali lipat, oke lipatkan, tapi tetap ada batasnya itu. Nah sekarang masalahnya di dalam ekonomi modern, itu orang itu punya kekayaan tanpa batas. Sehingga, nah kekayaan tanpa batas itu pasti ada harga yang harus dibayar. Misalnya, orang untuk menghasilkan deposito 1M, berapa listrik yang harus dia butuhkan untuk dapat uang segitu? Berapa biaya, berapa hutan yang harus ditebang untuk, tentu saja tidak langsung ya, tapi jenengan bisa menghasilkan deposito segitu itu karena proses tertentu yang dimulai, misalnya hutan kayunya ditebang sekian sehingga menghidupkan ekonomi, terus memungkinkan kamu punya deposito segitu. Artinya dalam 1 miliar itu ada yang dikorbankan. Nah itu mulai dibahas itu. Nah terus misalnya yang dibicarakan lagi adalah soal gap atau kesenjangan antara gaji bos atau petinggi CEO dengan buruh yang paling bawah ya. Dalam ini gagasan orang-orang limitarian ini sudah mulai dibicarakan batas gaji yang manusiawi atau gap atau perbedaan antara gaji pegawai paling tinggi di sebuah perusahaan dengan yang paling bawah itu berapa kali lipat. Nah kadang-kadang dalam praktek kapitalisme modern ini itu ada orang yang gaji pejabat tertingginya atau CEO-nya itu bisa 1000 kali melebihi pejabat yang di bawahnya itu. Dan gapnya makin lebar terus ya. Dulunya itu perbedaan gaji antara bos tertinggi dengan yang paling bawah itu misalnya hanya 10 kali lipat. Sekarang bisa 100 kali, bisa 200 kali, seterusnya gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan gak dibatasi gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan moral yang patut dibicarakan secara terbuka. Ekonomi modern ini janjane itu manusiawi tidak itu. Nah, Al-Ghazali itu mengenalkan konsep tadi itu qadrud darurah itu. Semua hal itu harus ada batasnya. Batasnya apa? Secukupnya. Nah, tentu saja secukupnya ini itu kaidahnya atau parameternya itu tidak pasti ya. Karena itu kan harus dibicarakan oleh komunitas bersangkutan. Tapi intinya adalah bahwa segala hal itu tidak boleh melewati batas, secukupnya. Itu qadrud darurah itu. Itu istilah yang dipakai berkali-kali dalam kitab Ihya yang kita buka Kasrus Syahwatain. Bagian yang tentang syahwat perut itu. Nah, jadi menurut saya gagasan ini kalau diterjemahkan dalam ekonomi itu adalah membicarakan kembali mengenai konsep pertumbuhan. Kamu tumbuh itu mau tumbuh berapa? Secukupnya, ya secukupnya itu harus dibicarakan itu ya. Tapi intinya harus ada batas itu. Ya.
itulah terjemahan kitab Ihya dalam ekonomi ya. Sebetulnya sudah ada orang yang berpikir ke arah sana pada tahun 70-an namanya Schumacher yang nulis buku Small is Beautiful. Kecil itu indah. Seorang ekonom dari Inggris namanya Schumacher yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Buddha. Dia menulis buku itu dan populer pada tahun 70-an dan banyak dibaca oleh para aktivis NGO di Indonesia pada tahun-tahun itu, P3S dan seterusnya, itu bacaannya itu. Nah pada saat itu saya senang itu sebetulnya terjemahan kitab Ihya. Ya, small is beautiful, artinya kecil itu indah. Karena dalam kapitalis atau ekonomi modern itu yang dipuji itu kebesaran, tumbuh besar. Ya. Jadi sesuatu yang besar itu dianggap sebagai yang baik dan tidak dibatasi, nggak ada limitnya itu. Jadi gerakan limitarian ini bagi saya penting sekali. Terus ada gerakan lain yang sekarang ini menuntut agar negara itu memberikan gaji minimal kepada penduduknya, baik kerja atau tidak. Kelihatannya mimpi ya. Jadi misalnya negara itu wajib memberikan gaji minimal kepada penduduknya setiap bulan, baik dia kerja ataupun tidak. Jadi tidak boleh manusia itu hidup tanpa ada gaji bulanan yang tetap. Dan itu gaji harus ditanggung oleh negara. Nah, sudah mulai dihitung itu, beberapa negara itu GDP-nya itu cukup sebetulnya untuk bayari penduduknya per bulan sekian, misalnya sekian juta itu ya. Itu sudah bisa. Tapi problemnya kan ekonomi modern itu begitu. Duit itu disimpan, investasikan lagi supaya tumbuh lagi. Jadi ada duit, modal dikembangkan, lalu menghasilkan return atau hasil diinvestasikan lagi. Terus begitu. Supaya tumbuh terus itu. Nah sekarang dibalik cara berpikirnya, kamu sekarang ini sudah membangun satu modal tertentu, negara punya simpanan, punya GDP sekian, punya cadangan devisa sekian misalnya, itu kalau dibagi kepada penduduknya setiap bulan, itu berapa masing-masing penduduk itu bisa dapat gaji yang dapat gaji minimal misalnya, itu berapa uang yang dibutuhkan, misalnya sekian. Kalau nggak mampu ya di bawahnya lagi. Jadi dikurangi kadar uang yang diberikan kepada penduduk itu dan seterusnya. Jadi sekarang itu ada gerakan untuk memberikan gaji kepada penduduk setiap bulan secara wajar, baik kerja atau tidak. Nah, tapi nanti gantinya adalah kalau penduduk itu sudah bekerja, dia harus membayar pajak tinggi memang. Pajak tinggi ini gunanya adalah untuk menyokong orang yang tidak bekerja itu. Jadi kayak subsidi silang itu ya. Dan itu sudah mulai salah satu kandidat presiden Amerika yang terakhir. Sebelum ini, yang ketika Trump ikut bersaing sebagai calon presiden itu tahun 2000 berapa itu. Itu ada salah satu calon presiden muda dari North Carolina kalau nggak salah ya, yang punya gagasan gila. Dia salah satu platform politiknya adalah kalau saya terpilih presiden, semua penduduk Amerika akan diberikan benefit atau tunjangan per bulan itu sekitar $1.200 gratis dari negara. Dan dia sudah punya, karena dia ekonom, dia akuntan, dan dia sudah punya hitung-hitungan itu. Ini simpanan negara Amerika ini kalau dibagi ke penduduknya $1.200 per bulan, itu masih cukup ada sisa untuk negara ini survive. Jadi manusia tidak boleh hidup tanpa penghasilan minimal yang membuat dia layak hidup sebagai manusia itu. Tapi ya itu, yang punya kemampuan tumbuh dibatasi secukupnya. Nah, selebihnya diberikan kepada orang yang tidak cukup ini gitu ya. Nah, ini sederhana kelihatannya gagasan Qadrud Darurahnya Al-Ghazali ini.
Tapi kalau diterjemahkan dalam ekonomi modern, itu dampaknya bisa revolusioner. Tapi yang menerjemahkan harus ekonomi yang punya dasar teori yang kuat ya. Kalau enggak ya dianggap kayak dakwah saja. Orang nggak mau dengar. Karena kan suatu gagasan itu kan dianggap valid kalau punya dasar teori yang kuat. Nah, tugas ekonom untuk menerjemahkan, kalau menurut saya ajaran qadrud darurah itu vital sekali. Dalam ekonomi terutama ya, dalam pengelolaan sumber daya alam, itu qadrud darurah itu penting sekali. Tadi yang berikutnya riset ya, apakah ya nilai-nilai keghazalian itu saya terus terang nggak tahu jawabannya ya, tapi kitab Ihya itu yang khusus membahas kitab tentang pengetahuan atau epistemologi itu kan juz pertama ya, Kitabul Ilm itu. Tapi terus terang saya belum mendalami ya, atau belum memikirkan secara serius apa implikasi dari teori pengetahuan yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Ya saya sudah baca tapi belum memikirkan sungguh-sungguh ya. Misalnya apa misalnya implikasi dari teori Al-Ghazali mengenai pengetahuan sebagaimana beliau tulis dalam Kitabul Ilm, dalam juz pertama kitab Ihya itu. Apakah ada nilai yang secara aplikatif bisa dipakai untuk panduan riset begitu ya? Saya kok nggak yakin saya bisa jawab ya. Mungkin perlu didiskusikan lagi. Ya, terima kasih. Masih ada waktu 15 menit. Barangkali ada yang lain yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan. Monggo Pak Lasimin ini dari Kaprodi SI ini Pak. Monggo. Matur nuwun Gus Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus Ulil, saya Lasimin dari Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi Gus. Ini tadi saya coba menyimak dan memahami Gus. Ada kalimat atau kata 17, 21 dan 40 nggih. Sepertinya Imam Ghazali itu membuat kitab atau mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu ada struktur. Terstruktur, ada algoritmanya, ada kodenya. Okay. Yang menjadi pertanyaan saya dan teman-teman, apa kontribusi kami di Prodi Sistem Informasi terhadap kelestarian atau ajaran atau karangan Imam Ghazali ke depan. Tantangannya dari sisi teknologi Gus. Saya melihat di pondok pesantren Ihya Ulumuddin, mestinya teman-teman santri itu juga, ya ini sih pemikiran saya Gus, dimudahkan harapannya ketika kami terlibat, yaitu membuatkan kemudahan atau membuat mereka menjadi tertarik, kitab Ihya Ulumuddin itu menjadi aplikasi yang komprehensif tentunya, yang nanti dikaji dan disusun ulang oleh para pakarnya mungkin, dan kami di sisi lain membuat menjadi digitalisasi. Saya kira itu menjadi hal yang logis ketika saat ini teknologi sangat mendukung. Namun di sisi lain kami masih perlu banyak belajar dan berkembang, di mana kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali kaidah di dalamnya, prinsip-prinsip hidup termasuk tadi, namun tidak tersampaikan ke teman-teman mahasiswa di sini. Oke. Jadi
pertanyaan kami, apakah mungkin Gus kitab Ihya Ulumuddin itu didigitalisasi dan itu relevan? Oke. Begitu Gus. Termasuk tadi ada yang disampaikan salah satu yang hilang karangan beliau. Saya kira perlu di-record ulang sehingga 10 tahun, 20 tahun kemudian karya-karya beliau masih bisa diakses oleh generasi selanjutnya. Nah, sejauh mana itu Gus korelasi antara teknologi yang mungkin bisa membantu berkontribusi? Apakah bisa itu dibuat menjadi nyata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, mungkin langsung ditanggapi. Al-Ghazali itu tentu saja tidak bisa kita tarik ke semua masalah ya. Misalnya sistem informasi atau apa itu ya agak susah juga. Tetapi dalam kaitannya dengan teknologi informasi sekarang, bagian kitab Ihya yang paling relevan itu adalah kitab mengenai kitab Afatil Lisan. Itu di jilid ketiga ya. Kitab Afatil Lisan itu tentang ada 20 penyakit-penyakit mulut dalam pengertian dosa-dosa mulut ya. Nah, kalau kita baca 20 penyakit-penyakit mulut itu menarik sekali. Kalau manusia itu esensinya adalah manusia itu dalam istilahnya Ibnu Khaldun itu istima'iyun bit-taba'. Manusia itu secara natur atau watak aslinya itu kan dia bersosialisasi, istima'iyun. Dia makhluk sosial, bukan makhluk yang sendirian. Nah, makhluk sosial itu salah satu cirinya dia membangun komunikasi satu dengan yang lain. Nah, komunikasi ini tujuannya adalah apa tujuan komunikasi ini? Tujuan komunikasi adalah untuk memungkinkan manusia merealisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Karena orang itu dengan berkomunikasi dengan yang lain itu potensi-potensi baik dalam dirinya keluar itu. Tetapi ada jenis komunikasi yang menghambat pertumbuhan manusia secara positif. Nah, itu yang menurut saya esensi kitab Ihya tentang kitab Afatil Lisan itu adalah jenis-jenis komunikasi yang membunuh sebetulnya. Bukan komunikasi yang membangun, tapi komunikasi yang merusak. Apa itu komunikasi yang merusak? Banyak, ada 20 jenis dalam kitab Ihya diterangkan itu. Misalnya salah satunya adalah al-jidal, debat yang tidak pakai ilmu, jadi debat kusir itu. Itu komunikasi yang merusak sebetulnya, merusak pertumbuhan positif jiwa manusia. Saya menyebutnya sebagai kontra komunikasi sebetulnya. Itu bukan komunikasi tapi komunikasi yang justru tidak komunikasi. Orang debat itu kan sebenarnya nggak komunikasi itu, karena pokoknya menang saja. Debat yang tanpa ilmu ya, itu kan kalau Anda lihat orang debat itu kan sebetulnya debat yang tanpa ilmu, debat kusir dalam istilah kita sekarang. Itu kan sebetulnya kelihatannya orang ini bercakap-cakap dengan lawan debatnya, tapi sebetulnya monolog itu. Karena dia hanya peduli dengan pendapatnya sendiri, nggak mau mendengarkan, yang penting pendapat saya menang, mengalahkan lawan saya. Sebetulnya itu bukan komunikasi, itu kontra komunikasi sebetulnya. Nah, sekarang di era digital information ya atau digital technology itu kan salah satu apa sih sebetulnya intinya teknologi informasi sekarang ini ya, digital teknologi ini itu kan sebetulnya intinya adalah segala hal itu bisa dikomunikasikan, diinformasikan secara mudah, cepat, efisien dan seterusnya. Jadi itu kan karena itu disebut dengan IT, information technology itu kan. Teknologi informasi. Apa itu informasi? Memberitahu orang lain. Kan itu kan. To inform, memberitahu.
Tetapi dalam prakteknya teknologi informasi ini itu justru menghalangi informasi. Nah, menurut saya kitab Ihya yang terkait dengan kitab Afatil Lisan ini relevan sekali dibahas terutama dalam era medsos sekarang. Karena banyak jenis-jenis komunikasi yang tidak komunikasi. Banyak jenis-jenis komunikasi yang tidak komunikasi. Orang menyebar hoax itu kan seolah-olah to inform, memberi informasi. Tapi kan itu bukan memberikan informasi, itu to disinform gitu kan. Atau memberikan informasi tapi keliru sehingga menggiring orang untuk punya pendapat yang salah itu. Nah, saya menganjurkan teman-teman yang belajar teknologi informasi itu secara khusus mendalami kitab Ihya yang kitab Afatil Lisan itu kitab, kalau nggak salah kitab kelima dalam juz ketiga ya, dalam kitab Ihya, kitab Afatil Lisan itu menarik sekali buat saya, bahkan bisa dijadikan buku sendiri sebetulnya itu untuk membantu kita menelaah tentang keadaan dalam era medsos ini. Terakhir saya mau mengadres, menjawab masalah yang nggak ditanyakan di sini, tapi saya perlu menjawab. Selama ini kitab Ihya itu dianggap sumber kemunduran orang Islam, ya kan? Ada tuduhan-tuduhan Al-Ghazali itu memundurkan umat Islam. Kitab Ihya itu sumber kemunduran umat Islam, karena mengajarkan orang Islam itu untuk uzlah, untuk menjauhi dunia. Karena dalam kitab Ihya ini ada kitab Zammid dunia. Ya, kitab mencela dunia itu ada dalam kitab Ihya ini. Jadi dianggap kitab Ihya ini mengajarkan umat Islam untuk menjauhi dunia. Karena itu kitab ini dianggap sebagai sumber kemunduran. Nah, saya mau menjawab masalah ini karena ini sering ditanyakan dan kadang-kadang saya agak jengkel. Nah, saya ingin memberikan komentar mengenai isu ini. Kalau kita mau lihat umat Islam sekarang ini, terutama di Indonesia ya, realitas umat Islam sekarang ini, itu kalau kita lihat kira-kira ada dua jenis umat Islam. Secara garis besar lah kira ya. Umat Islam yang menjadi anak cucu Al-Ghazali dan kitab Ihya pertama. Kedua adalah umat Islam yang kalaupun tidak benci ya tidak mau kitab Ihya. Bahkan menganggap kitab Ihya dan Al-Ghazali ini penuh dengan bid'ah, hadisnya dhaif dan seterusnya sehingga dijauhi. Karena ini sumber kemunduran itu. Secara de facto sekarang ada dua jenis umat Islam ini. Ada umat Islam yang menjadi anak cucu Al-Ghazali, menjadi anak cucu kitab Ihya. Ya kita ini semua ini anak cucu Al-Ghazali ini. Kita ini kan semua pengikut kitab Ihya walaupun nggak mau. Ya kalau di Unuho ini ya, bukan Unuga tapi Unuho ini ya. Ini ya semua sudah pasti pengikut Al-Ghazali. Tetapi orang yang tidak mengenal Al-Ghazali pun, tapi kalau dia tumbuh dalam tradisi NU, itu ya dia sebetulnya pewaris Al-Ghazali. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sekarang ini, kita lihat sumber kekacauan dalam praktek kehidupan umat beragama di Indonesia sekarang ini sumbernya itu anak cucu Al-Ghazali atau justru orang-orang yang memusuhi Al-Ghazali? Yang memusuhi kan? Orang-orang yang menjadi anak cucu Al-Ghazali ini, ya sebetulnya orang NU lah itu kan. Itu kan yang selama ini menyebarkan toleransi, menghargai perbedaan, kebinekaan, NKRI, harga mati. Semua itu siapa yang menganjurkan? Anak cucu Al-Ghazali semua. Orang-orang yang memusuhi Al-Ghazali justru mereka ini yang jadi masalah. Yang sedikit-sedikit mengkafirkan, membid'ahkan, memurtadkan, kan itu. Jadi de facto orang Islam yang sekarang ini menjadi pembela kebinekaan di Indonesia, merawat keragaman ya, NKRI, membangun kehidupan beragama yang lebih positif, lebih menghargai keragaman itu justru anak cucu Al-Ghazali ini.
Yang anti Al-Ghazali itu kan ya itu yang kita lihat itu. ISIS itu semua kan musuh Al-Ghazali itu. ISIS, Al-Qaeda dan para simpatisannya itu kan orang-orang yang gak suka Al-Ghazali. Mereka sukanya rujuk ilal kitab wal Qur'an ila sunnah langsung kan. Tetapi yang anak cucu Al-Ghazali itu justru mereka ini yang merawat kehidupan beragama yang sehat ini. Ya sebut saja kalau di dunia Islam sekarang ini orang-orang Sunni yang mengikuti mazhab 4, teologinya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah dan tasawufnya ya antara salah satu atau Imam Ghazali atau tasawufnya Al-Junaid Al-Baghdadi kan. Kan orang-orang ini yang sekarang ini menjadi contoh Islam yang toleran di mana-mana. Kalau di Timur Tengah ya simbolnya Al-Azhar. Jadi kalau dianggap Al-Ghazali itu sumber kemunduran, lihat saja de factonya. Yang anak cucu Al-Ghazali ini justru yang merawat Indonesia sekarang ini. Pengikutnya Gus Dur. Gus Dur itu kan pengikut Al-Ghazali. Ya tentu saja kalau kita mengatakan pengikut Al-Ghazali itu bukan berarti kita nggak membaca yang lain. Justru anak-anak yang menjadi anak cucu Al-Ghazali yang paling siap membaca bacaan yang beragam. Jadi sampai lihat aja, kalau ada teman-teman di sini yang pernah punya teman belajar di Al-Azhar di Kairo. Anak-anak NU itu yang paling di sana di Al-Azhar itu yang paling terbuka membaca banyak buku-buku yang beragam. Tetapi anak-anak yang tidak punya basis ajaran Ihya Al-Ghazali dan seterusnya itu lain itu sikap keilmuannya itu, mereka agak tertutup tidak. Jadi misalnya ada salah satu pemikir besar Mesir yang baru meninggal kira-kira seminggu yang lalu, Hasan Hanafi. Pernah dengar Hasan Hanafi ya? Pemikir besar, filosof Muslim. Itu buku-bukunya dulu dikenalkan ke Indonesia lewat Gus Dur. Nah, ketika di Mesir itu orang-orang yang sering datang ke rumahnya Hasan Hanafi diskusi, ngundang Hasan Hanafi untuk diskusi, itu anak-anak NU, bukan anak-anak yang lain. Artinya apa? Anak cucu Al-Ghazali semua ini. Jadi kalau dianggap penerus Al-Ghazali, anak cucu Al-Ghazali itu mereka meneruskan mengaji kitab Ihya yang dianggap sumber kemunduran, de factonya enggak begitu. De factonya justru orang-orang Islam yang anti Al-Ghazali itu malah sekarang ini yang punya sikap keberagamaan yang keras, eksklusif, kadang-kadang radikal ya dan seterusnya. Al-Ghazali mereka tokohnya kan Ibnu Taimiyah. Ya enggak Mas Musa? Tokohnya kan Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali justru malah sumber kemajuan sekarang ini. Sumber kemajuan. Ada isu lain yang enggak akan saya bahas sekarang, tapi mungkin lain kali kalau ada waktu ya. Yaitu Al-Ghazali dianggap sumber kemunduran karena menolak teori mengenai kausalitas. Mengenai sebab akibat yang itu merupakan fondasi kemajuan atau perkembangan sains. Yang disebut dengan sains di sini ya ilmu-ilmu keras lah, fisika kimia, biologi dan seterusnya itu. Tadi pagi saya diskusi mengenai ini di UIN Jogja ya dengan Pak Amin Abdullah dan yang lain-lain secara online ya membahas isu ini. Nah, saya belum sempat menjawab isu ini, tapi ada yang menuduh bahwa umat Islam mundur karena mengikuti ajaran Al-Ghazali yang menolak teori kausalitas. Nah, itu belum saya bantah, tapi yang sekarang saya bantah adalah ini. Pengikut Al-Ghazali dan kitab Ihya dianggap sumber kemunduran. Nah, minimal kalau merujuk Indonesia yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi justru yang umat Islam di Indonesia yang menyokong program-program moderasi beragama. Itu sebagian besar ya pengikut Al-Ghazali. Anak cucu kitab Ihya sebetulnya. Yang visinya bukan Al-Ghazali, apalagi Ibnu Taimiyah, itu kecenderungannya nggak suka dengan teori moderasi beragama,
keragaman dan seterusnya itu nggak suka itu. Jadi, nah tapi ada satu masalah yang belum saya bahas ya, yaitu soal apakah betul umat Islam ini mundur dalam bidang sains, nggak ada yang menangkan Nobel segala macam karena mengikuti ajaran Asy'ariyah dan terutama Al-Ghazali yang menolak kausalitas. Memang betul Al-Ghazali itu menolak kausalitas kalau kita baca dalam bukunya Tahaffudzul Falasifah. Ada itu tentang itu. Tapi itu nanti lain saja, lain kali ya. Terima kasih, semoga bermanfaat diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan ditutup doa Gus untuk kemajuan kayak ini. No. Gus ulil absar monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunjina bihi min jamil ahwali wal afat وتقضي لنا بهما جميع الحاجات وتطهرنا بهما من جميع سيئات ترفعنا بهما عندك على الدرجات وتبلغنا بهما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا اللهم اجعل اجتماعنا في هذا اليوم اجتماعا مباركا اجتماعا ينفعنا الله يا الله. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في إخواننا وأصدقائنا. اللهم بارك لنا في معاهدنا ومؤسساتنا وجمعياتنا. اللهم بارك لنا في علومنا وفي مدارسنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يا الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح ديننا الذي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita pada sore hari ini telah usai tanpa halangan suatu apa mudah-mudahan akan membawa manfaat, maslahat bagi kita semua, terutama bagi kampus kita yang akan menjadi semakin baik. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator dan para peserta yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.